Oke, World History Class, ini lanjutan dari World History Class on the road, ya, supaya tidak bosen. Saya harap kalian tetap menjaga motivasi kalian untuk belajar, walaupun kita tidak tatap muka langsung. Ini juga berat buat saya. Republic of Rome, sejarah Roma, mulai dari pendiriannya, terus Republik sampai Empire, jatuhnya Roma, Byzantine Empire, itu biasanya 4-5 pertemuan. Ini harus dilakukan dalam satu pertemuan ini saja. Jadi juga challenge buat saya untuk mengakomodir semua informasi itu, memilah mana yang betul-betul penting. Jadi tolong, informasi yang kalian dapatkan hari ini hanya introduction saja, ya. Kalian harus belajar sendiri untuk lebih memahami sivilisasi Roma. Sama seperti alur dari sivilisasi Yunani minggu lalu, kalau kalian ingat, saya memulainya dengan hal-hal yang kita dapatkan dari sivilisasi Yunani kuno. What is it that we still have, that we still see around us that comes from the Greek civilization? Setelah itu, saya membicarakan selayang pandang saja tentang sejarah Yunani kuno. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan memulai dengan hal-hal yang kita dapatkan dari Roma, hal-hal yang penting yang kita dapatkan dari Roma yang masih bisa kita rasakan, kita lihat di sekitar kita, gitu ya. Oke, number 1, bahasa Latin. Ini masih dipakai oleh sekitar 800 juta orang. Kok gitu sih, Coach? Kan bahasa Latin bahasa yang sudah mati gitu. Betul, tapi Latin menginfluence secara luar biasa bahasa Rumania, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Italia, ya, bahasa Perancis. Itu kalau dihitung-hitung sekitar 800 juta orang yang menggunakannya pada era modern saat ini. Kalau dihitung influence dari bahasa Latin ke bahasa Inggris yang adalah bahasa internasional saat ini, ya, jumlahnya tak terhitung. Seperti itu ya, manusia yang menggunakan kata-kata Latin seperti itu. Contohnya apa? Flux, chivalrous, incalculable, tidak bisa dihitung. Debilitate, membuat menjadi lemah. Introspection, renegade, succumb, to taunt, tentative, dan masih banyak lagi kata-kata yang kita dapatkan dari sivilisasi Roma, dari bahasa Latin. Bahasa nomor 1. Setelah itu apalagi ada banyak. Oke, saya ajak kalian jalan-jalan untuk menjelaskan poin-poin berikutnya. Ayo. Pengaruh yang kedua, secara umum sivilisasi Roma membawa kepada kita, ya, menjembatani, menjaga penemuan-penemuan, pengajaran-pengajaran dari sivilisasi Yunani. Ya, jadi itu penting sekali. Tanpa Roma, mungkin banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari sivilisasi Yunani kuno seperti yang kita jabarkan minggu lalu, itu tidak akan sampai ke hari ini. Seperti banyak hal lain, mereka mengambil dari sivilisasi-sivilisasi lain, terutama sivilisasi Yunani, kemudian mereka mengembangkannya, gitu ya. Termasuk dalam hal militer, mereka mengambil beberapa hal dari sivilisasi Yunani. Yang pertama adalah flanks. Jadi mereka the planks itu mereka bisa membuat formasi yang sedemikian rupa, ya, seperti turtle, ya, di mana mereka betul-betul dilindungi dari semua sisi.
atau kemudian mereka buat segitiga, the wedge istilahnya ya, untuk memecah barisan militer lawan menjadi dua seperti itu ya. Nah kemudian yang menarik taktik daripada militer Romawi, mereka itu membagi militernya itu dalam 3 gelombang, 3 baris seperti itu. Ya kemudian ada baris yang tidak boleh, yang paling akhir adalah baris yang tidak boleh dilewati. Jadi kalaupun mundur tidak boleh melewati garis yang paling belakang. Nah kalau yang depan membuat wedge dengan segitiga sehingga memecah pertahanan daripada militer lawan, garis kedua dan baris ketiga mereka bisa melakukan manuver-manuver sesuai kejadian yang ada di depan mereka seperti itu. Jadi sangat taktis ya. Jadi mereka menggunakan planks dari Yunani kemudian mengembangkannya secara taktis yang luar biasa efektif. Kalau saya kan pelatih bola dan Italia sampai saat ini pun masih terkenal sepak bolanya itu sangat kaya dengan taktik ya. Jadi tidak asal menyerang ya, tidak asal bertahan, tapi betul-betul semua dipikirkan secara matang ya. Kemudian apalagi yang mereka dapatkan dari Yunani kuno dalam hal militer, mereka menggunakan falsafah stoicism. Nah, falsafah stoicism ini kenapa penting? Karena memberi keberanian kepada militer Roma. Jadi dalam stoicism itu diajarkan apapun yang terjadi, terjadilah seperti itu ya. Jadi kalau hari ini mati ya memang sudah orang Jawa bilang ya wis wayahe gitu ya. Jadi nggak bisa dilawan gitu. Antara kita mati hari ini atau besok itu sudah menjadi takdir seperti itu. Jadi kita tidak bisa atau kita jangan melawan apa yang terjadi terhadap kita gitu. Jadi menerima semuanya apa adanya, simple life, bersyukur dengan hal-hal kecil. Nah itu dianggap pas untuk digunakan dalam kemiliteran Romawi. Mengapa? Militernya jadi tidak takut mati seperti itu. Yaitu kita lihat dalam banyak militer dalam sejarah dunia, kalau mereka mau efektif, satu harus skillnya luar biasa, kemudian kedua harus punya ketidaktakutan terhadap kematian. Itu membuat mereka menjadi begitu hebat gitu ya. Jadi tanpa militer yang kuat, tidak mungkin Roma itu bisa berkembang sedemikian luar biasanya. Bayangkan dari Hadrian's Wall di utara, di Scotland, ya, turun sampai ke Eropa. Kalau Eropa Barat batasnya di Rhine River, ya. Kemudian sampai ke Maroko di selatan, ya, bagian Afrika Utara. Kemudian Mesir. Kemudian mereka sampai ke Euphrates River, bayangkan di Mesopotamia. Tidak mungkin bisa menguasai, mencaplok sedemikian besarnya wilayah tanpa militer yang kuat. Jadi mereka paham bahwa untuk memiliki militer yang kuat harus ada kedisiplinan. Mereka punya standarisasi kepelatihan yang luar biasa. Kemudian mereka memiliki filsafat yang mendukung karakter atau mental daripada militernya. Kemudian juga didukung oleh inovasi-inovasi dalam hal teknologi. Tentu saja membuat mereka menjadi lebih kuat. Hal-hal seperti inilah taktik dan sebagainya yang kemudian sampai hari ini masih menjadi acuan, ya, masih menjadi sesuatu yang dipelajari oleh militer. Masih menjadi bagian daripada pengaruh sivilisasi Roma di bidang militer adalah keinginan, ya, ambisi untuk menyatukan keseluruhan Roma di bawah satu bendera. Jadi setelah Roma bagian barat jatuh pada tahun 476 AD, ya, kemudian muncullah Holy Roman Empire tahun 800 sampai 1806, ya, yang utamanya adalah raja-raja Jerman yang mereka menamakan dirinya Kaiser, ya, Caesar gitu ya. Dan
kemudian pada tahun 1806 datanglah Napoleon yang mau menyatukan Eropa juga gitu, tapi gagal. Kemudian kita tahu Hitler ingin menyatukan Eropa. Dengan sombongnya dia mengatakan dia akan menciptakan the Third Reich. Third Reich ini menurut Hitler akan berlangsung 1000 tahun, sama seperti Holy Roman Empire tadi yang dari 800 sampai 1806. Tapi kenyataannya dia hanya berkuasa selama 12 tahun. Jadi itu salah satu pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sejarah, jangan sombong. Pengaruh keempat, susah banget ini nyari jalan yang masih makadam di sekitar Kota Malang. Itu berarti kemajuan Kota Malang ya. Anyways, pengaruh keempat adalah Roman roads. Ya, luar biasa sekali Roman roads ini karena masih ada sampai sekarang. Kebanyakan sudah dijadikan jalan-jalan raya modern, tapi pembangunannya sungguh luar biasa sehingga begitu kuat. Tadi kita bicara soal militer tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak dibantu dengan jalan-jalan yang mantap. Jadi pembangunan Roman roads ini memang utamanya untuk militer. Perdagangan iya, tapi juga untuk kepentingan militer. Jadi sama pada saat Hitler berkuasa di Jerman, dia juga mementingkan membangun jalan-jalan tol di Jerman. Itu positifnya. Orang-orang di awal berpikir, wah dia baik, dia menciptakan lahan pekerjaan, gitu ya. Apalagi dia menciptakan mobil VW sehingga kebanyakan orang di Jerman mampu membeli mobil seperti itu ya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Bukan untuk tujuan yang baik, tapi untuk memindahkan pasukannya dari satu ke tempat yang lain dengan baik seperti itu, dengan cepat ya. Jadi Roman roads luar biasanya ada 50.000 miles yang dibuat ya. Bahkan kalau dihitung jalan-jalan yang tidak dibuat dengan cor atau konkrit ya, itu 250.000 miles, bayangkan. Jadi pembuatannya itu luar biasa kuat. Jadi tidak seperti ini ya, langsung ditaruh seperti itu ya. Terus juga tidak seperti ini, batu-batunya besar, harus mulus, semulus mungkin karena dipakai untuk kereta kuda kan. Untuk kereta kuda, jadi sedemikian rupa sehingga rodanya itu bisa jalan semulus mungkin. Dan kekuatannya juga tidak seperti ini, tidak langsung ditanam seperti itu ya, tapi digali dulu. Luar biasa cara pembuatannya. Bahkan ada, jadi dibuat dari batu, dibuat dari pasir, dibuat dari konkrit juga, dari cor. Kalian pasti sudah pernah dengar istilah all roads lead to Rome. Nah, di zaman itu bukan hanya istilah. Karena memang setiap jalan yang ada menuju ke Roma. Dibuat dari Roma ke 113 provinsi yang ada di bawah kekuasaan Roma, 113. Dan ada 372 jalan raya yang mengkoneksikan 113 provinsi itu tadi ke Roma. Ya, jadi luar biasa sekali. 50.000 miles paved road, 250,000 miles unpaved road. Oke, jadi pembangunan jalan raya itu begitu penting untuk militer ya, dan kedua untuk perdagangan. Ya, jadi karena itu Pak Jokowi kan juga membangun jalan-jalan tol di Jawa, ya Jawa, Sumatera dan sebagainya. Karena memang jalan itu super penting untuk perdagangan dan untuk kepentingan militer. Pengaruh kelima dari sivilisasi Roma adalah kekristenan. Karena memang dari Roma penyebarannya
berlangsung. Oleh karena itu orang-orang sering salah paham, dipikir kekristenan dari barat, padahal kan memang dari Timur Tengah sama dengan Islam. Sejarah penyebarannya seperti apa? Pengaruh daripada sivilisasi Roma seperti apa? Saya jelaskan di kelas ya, supaya nggak ribut seperti di sini. Ayo kita kembali ke kelas.